Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, saya Dina Febrianti. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk tugas di luar kelas hari ke-37. Ya, baik, ke pertanyaan yang pertama. Apa syarat sebelum memberikan modul MTK 2A? Syarat sebelum memberikan modul MTK 2A yaitu anak harus terampil dalam modul MTK 1B dan juga anak harus terampil dalam modul tulis 1A. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul MTK 2A? Ya, tujuan utama dari modul MTK 2A yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2A. Lalu, tujuan khususnya anak terampil dalam menulis simbol angka dari 1 sampai dengan 5. Lalu, bagaimana cara motivator memberikan modul 2A? Ya, cara motivator memberikan modul 2A itu dengan cara diawali dengan berdialog dulu nih sama anak, lalu juga mengajak anak menulis simbol dari angka 1 sampai dengan angka 5, sambil dibimbing juga nih. Lalu, tahapan MTK 2A-nya yaitu menulis simbolnya dari angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik. Terus juga menulis simbol angka 1 sampai 5 dengan bantuan titik-titik itu. Lalu jangan lupa juga untuk memberikan reward serta evaluasi. Dan pertanyaan yang berikutnya, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Ya, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu dengan memperhatikan sikap anak, ekspresi anak, apakah anak ini senang selama proses pembelajaran dan antusias gitu selama proses pembelajaran. Jika anak terlihat senang dan antusias selama proses pembelajaran, maka tujuan utamanya sudah terpenuhi. Lalu cara mengevaluasi dari tujuan khususnya yaitu motivator melakukannya dengan cara yang menyenangkan menggunakan modul MTK 2A. Di mana kita harus memastikan anak nih sudah terampil menulis simbol angka 1 sampai 5 atau belum gitu. Jika belum, maka motivator dapat melatih kembali modul matematika 2A-nya. Dan apa tahap selanjutnya dari MTK 2A? Ya, tahap selanjutnya dari MTK 2A yaitu MTK 2B. Lalu, apa tujuan utama dari modul MTK 2B? Ya, tujuan utama dari modul MTK 2B yang pertama itu tujuan utamanya melihat ekspresi. Maksud saya tujuan utamanya anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 2B. Lalu untuk tujuan khususnya anak terampil menuliskan simbol dari 6 sampai dengan 10. Dan bagaimana cara motivator memberikan modul MTK 2A? Ya, cara motivator memberikan modul MTK 2A itu tidak berbeda jauh ya teman-teman dari cara motivator memberikan modul MTK 2A gitu. Nah, untuk memberikan modul MTK 2B ini yaitu dengan cara mengajak anak itu berdialog terlebih dahulu. Lalu juga mengajak anak berhitung menggunakan jari tangan dengan narasi 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu. Lalu juga minta anak untuk menghitung jumlahnya dan mencari simbol angka yang sesuai. Ajak anak menarik garis. Serta tidak lupa untuk memberikan reward. Lalu ke pertanyaan yang berikutnya. Bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khususnya? Ya, cara mengevaluasi tujuan utamanya yaitu dengan melihat ekspresi anak, apakah anak ini senang selama proses pembelajaran atau tidak. Lalu untuk tujuan khususnya itu anak terampil berhitung menggunakan jari dari angka 1 sampai dengan 10 secara mandiri. Lalu apa tahap selanjutnya dari modul MTK 2B? Ya, tahap selanjutnya dari MTK 2B itu ada modul matematika 3A. Syarat sebelum memberikan matematika 3A itu syarat yang dipenuhi adalah anak harus terampil modul MTK 1B. Maksud saya MTK 2B.
Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari MTK 3A? Ya, tujuan utamanya itu agar anak menyukai bermain modul matematika 3A. Lalu, tujuan khususnya gitu, anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Anak mengerti konsep penjumlahan tanpa menyimpan. Lalu, bagaimana cara motivator memberikan modul 3A? Ya, cara motivator memberikan modul 3A ini dengan cara seperti misalnya dinarasikan 1 ditambah 1 sama dengan berapa. Lalu juga tidak lupa minta anak untuk menghitung jumlah dan mencari simbol angka yang sesuai yang ada di modul gitu. Dan juga kita mengajak anak untuk menarik garis. Lalu yang berikutnya itu ada memberikan reward gitu. Lalu yang berikutnya, apa tahap selanjutnya dari MTK bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari MTK 3A? Ya, cara mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari MTK 3A, mengevaluasi tujuan utama dengan melihat ekspresi anak. Lalu untuk modul MTK 3B, modul tujuan khusus untuk MTK 3A yaitu dengan cara melihat anak nih, apakah anak ini sudah terampil dalam konsep berhitung menggunakan jari gitu dengan benar, dan juga mengerjakan modul secara mandiri. Lalu tahap selanjutnya dari MTK 3 itu ada MTK 3B. Nah, syarat sebelum memberikan MTK 3B itu ialah anak harus menguasai MTK 3A terlebih dahulu. Dan apa tujuan utama dan tujuan khusus MTK 3B? Tujuan utama dari MTK 3B yaitu anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 3B. Lalu tujuan khususnya yaitu anak mengerti konsep penjumlahan dengan menyimpan. Lalu bagaimana cara motivator memberikan modul MTK 3A? Ya, cara motivator memberikan modul MTK 3B adalah dengan anak sudah harus mengenal simbol angka dari angka 1 sampai 10, dari 0 sampai 10 terlebih dahulu. Lalu kemudian mengajak anak menghitung dengan menyimpan angka yang besar. Lalu minta anak nih untuk menghitung jumlah dan mencari simbol angka yang sesuai. Kemudian menarik garis. Tidak lupa juga kita sebagai motivator memberikan reward. Lalu yang berikutnya itu, bagaimana cara mengevaluasi MTK 3B? Ya, cara mengevaluasi MTK 3B itu dengan cara mengevaluasi tujuan utama, melihat ekspresi anak dan antusiasme anak selama proses pembelajaran. Lalu untuk tujuan khususnya ini, pastikan anak itu mampu berhitung dan dengan konsep menyimpan dan secara mandiri mengerjakan modul. Lalu apa tahap selanjutnya dari MTK 3B? Tahap selanjutnya dari MTK 3B itu adalah MTK 4A.